Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Jannah dengan NIM A210200024. Di sini saya akan membahas materi ketenagakerjaan. Capaian pembelajaran mata pelajaran ini: fase capaian pembelajaran, fase F, domain pencapaian pembelajaran, memahami dan menjelaskan konsep dasar ekonomi yaitu ketenagakerjaan dalam konteks mengidentifikasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar serta permasalahan pengangguran dan pengupahan disertai dengan solusi untuk mengatasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selain itu, tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Dalam pertumbuhan tenaga kerja ini, jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha, akan meningkatkan jumlah pengangguran. Indikator ketenagakerjaan. Yang pertama, rasio ketergantungan merupakan tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Yang keempat, tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Dari bagian di samping dapat membuktikan bahwa besar kecilnya jumlah penduduk akan dapat menjadikan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja akan dapat bekerja tergantung pada permintaan tenaga kerja, dan yang bukan angkatan kerja berarti meneruskan pendidikan atau yang sekolah. Permintaan tenaga kerja dan lulusan dari pendidikan akan mendapatkan kesempatan kerja. Jika tidak mendapatkannya, berarti terjadi pengangguran. Pengupahan. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Prinsip kebijakan pengupahan. Prinsip kebijakan ini termuat dalam Peraturan Undang-Undang 13 Tahun 2003 JO, Undang-Undang 11 Tahun 2020, dan PP 36 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. 3. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Tujuan peraturan pengupahan. 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Upah kerja diberikan biasanya tergantung pada
1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. 2. Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum regional atau UMR. 3. Kemampuan dan produktivitas perusahaan. 4. Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 5. Perbedaan jenis pekerjaan. Masalah dan cara mengatasi ketenagakerjaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Cara mengatasinya adalah 1. Latihan bekerja. Dengan kegiatan ini dapat melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. 2. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja, seperti keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, inovatif, cerdas, menghargai, dan bertanggung jawab. 3. Meningkatkan pengadaan sosialisasi mengenai pekerjaan yang bisa membantu untuk pengambilan keputusan atau dalam membuat rencana dan strategi. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Cara mengatasinya dapat diatasi dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, misalnya dengan mendirikan home industry. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Cara mengatasinya 1. Mengadakan transmigrasi. Dalam hal ini, usaha meratakan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. 2. Memberdayakan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengirimkan angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja ataupun ke negara lain yang kekurangan tenaga kerja. 3. Mengembangkan usaha sektor informal di daerah-daerah seperti pengembangan kerajinan kayu, usaha batik, ayaman tingkar. Pengangguran. Cara mengatasinya 1. Memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap terjun untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. 4. Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri bisa melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. 5. Mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. 6. Memberikan peranan KB atau keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.